Kita lanjutkan lagi ceritanya cuy. Yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian tonton dulu. Biar kalian tahu ceritanya. Oke, kalian coba komen. Gua ini pakai mic cuy. Kalau ini lebih enak kan kita akan pakai terus cuy. Kalau begitu, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Awalan cerita, kita diperlihatkan ke markas grup Blood Phantom. Di sana ada ketua klan dan nomor 4. Nomor 4 mulai berkata, mereka memasang jaring yang tak terhindarkan. Mereka tak akan mungkin bisa hidup. Itu para asasin yang mereka kirim ya. Dijawablah oleh sama ketua itu. Benar-benar sia-sia. Kita harus membuangnya setelah bertahun-tahun membesarkannya. Tak kuduga, sama sekali belum menggunakannya sama sekali. Diselalah oleh nomor 4. Bukannya tempat ini berbahaya, ketua. Ketua itu menjawab, apa karena pemohon? Aku tidak tahu mengapa, tapi mereka memilih untuk menghancurkan barang bukti. Demi merahasiakan barang bukti yang bocor, mereka lebih efektif melenyapkan kita semua. Ketua itu menjawab, itu masuk akal. Akan tetapi, mereka tak akan menemukan tempat ini. Dia pun melanjutkan dengan percaya dirinya. Kita hanya perlu menunggu badai ini sampai reda. Nomor 4 menanyakan, apa kau benar-benar tak tahu siapa yang memohon? Ketua itu dengan santainya menjawab, aku bisa saja mencari tahunya jika aku mau. Tapi ada batasan yang harus dijaga untuk bisnis. Nomor 4 terkejut akan sesuatu. Dia sontak berteriak. Yang membuat ketua itu terkejut. Dua pelacak. Seseorang telah menaruh dua pelacak di pesan itu. Benar saja, ada satu orang yang tumbang di depan mereka. Diperlihatkan perang yang sudah pecah di antara penjaga dan para grup pemohon itu. Pak Tua nomor 1 berteriak, kalian semua mundur. Kalian bukan tandingannya. Pasukan dari luar itu bersorak, singkirkan para asasin kotor ini. Ketua dan nomor 4 di sana terlihat dikepung. Ketua itu dengan geramnya ingin menyerang mereka semua. Kita harus mundur, Kapten. Ungkap nomor 4 yang mengajak melarikan diri dari sana. Ketua itu dengan memegang pedangnya menjawab, tidakkah kau bisa melihatnya? Mereka mengincarku. Kemanapun kita pergi, mereka akan mengejarnya kalau tidak dilawan. Ketua itu dengan aura darahnya mengatakan, mereka sudah melewati batas. Dibukalah pedang itu dari sarungnya. Pedang yang sangat merah pekat. Pedang itu diarahkan ke mereka. Aku akan menunjukkan pada kalian batasan yang harus dilakukan. Wush.
Dia melesat dengan cepatnya diiringi oleh aura merah pekatnya. Langsung saja, lap 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 lap, kepala botak yang melayang di sana. Ketua itu menegaskan diiringi dengan botak-botak yang terjatuh bahwa kalian akan dilap jika menggigit kita. Perintah pasukan, bertahanlah sedikit lagi. Kita akan menang jika terus bertahan. Tidak, ada yang mengatakan dari kegelapan, kalian tak memiliki kesempatan itu. Dan mulailah dilepaskan aura yang sedari tadi dikumpulkan di tangannya. Ketua itu melongo saat menghadapinya. Aura itu mulai mendekat. Slash! Dia membelah atau menebasnya. Boom! Tabrakan aura yang sangat-sangat dahsyat diperlihatkan. Dari asap itu ketua itu bisa menahannya. Akan tetapi dia mengalami luka dalam. Kekuatannya yang sangat dahsyat. Siapa kau? Beraninya Assassin Kotor mengatakan namaku. Yo, itu merupakan Cheonghwa. Dengan elegannya dia berjalan tanpa adanya luka. Ketua itu menahan tubuhnya dengan pedangnya. Kamu Le Ending Toxic Heart Cheonghwa, apa kau yang memohon kami? Cheonghwa langsung saja berteriak. Berhenti di sana. Aku akan mencabut lidahmu jika mengatakan lebih dari itu. Ketua Blood Phantom itu mulai bergumam. Tak kusangka kalau pemohon adalah sekte Emi. Seharusnya aku tahu. Aku sangat menyesalinya tak menyelidikinya lebih dahulu. Karena tak ingin melewati batas. Kesalahanku sekarang membawa bencana. Lalu ketua itu mengacungkan pedangnya. Dia berkata dengan tegasnya, aku, Kucu yang tidak akan mati sendirian. Bahkan jika aku mati. Sekarang kau mulai berani ya? Cheonghwa pun melemparkan kembali jurusnya. Bam bam bam. Ketua itu masih dapat mengimbanginya. Dia melesat maju langsung di hadapan Cheonghwa. Mereka masih saja beradu kekuatan di sana. Terlihatlah aura yang bercipratan kemana-mana. Cheonghwa mulai bergumam. Ketua assassin itu bisa memiliki seni bela diri setingkat ini. Sungguh menakjubkan sekali. Untungnya kita bertarung saat siang bolong. Aku tidak tahu akan menjadi seperti apa jika dia bisa menggunakan kegelapan malam. Terlihatlah ketua itu yang sungguh kesulitan dan tak begitu diuntungkan. Cheonghwa melanjutkan lagi. Orang seperti ini harus dibantai secepatnya. Dia berteriak, matilah kau. Angin yang sudah dikumpulkan dilancarkan kepada ketua tersebut. Boom! Dia terhempas. Di sela-sela dia dihempaskan, dia bergumam. Aku akan mati. Ini akhir dari klanku. Aku sudah mencurahkan hidupku dan membuat tumbal yang tak terhingga jumlahnya. Akankah berakhir seperti ini? Boom! Angin itu menghantam kuat ke arah ketua itu. Dia belum mati cuy. Dia berteriak untuk harga dirinya. Untuk bertahan hidup. Dia menerjang angin-angin itu. Ketua itu pun semakin brutal cuy. Slash. Kakinya pun terputus.
Dia tidak menyadari karena kecerobohannya yang membabi buta. Kalau di sana ada seseorang yang ikut serta, ketua itu sudah tak memiliki kesempatan untuk menang dan menghindar. Sekali lagi dia dihempaskan oleh badai topan tersebut. Wah! Dan terlihatlah tambang Freeport yang ada di badannya, cuy. Terlihat Jeongma yang merasa elegan. Dia pun lega karena pertarungannya sudah selesai. Penjaga Blood Phantom itu terkejut dan mulai memanggil kaptennya. Akan tetapi mereka langsung disumpali oleh tombak. Ternyata dia ini kuat sekali, cuy. Ketua itu masih bisa bangkit di sela-sela ambang kematiannya. Dia terengah-engah. Terlihatlah ada yang datang. Itu merupakan ketua sekte Emi. Jeongma langsung memberikan salam kepada ketua sekte Emi. Nenek tua itu, cuy. Ketua sekte Emi itu berkata, "Apa yang membuatmu lama menaklukkan assassin rendahan ini? Mohon maaf, Master. Dia menolak lebih banyak dari yang diduga. Jadi, saya lebih butuh banyak waktu." Ketua Blood Phantom itu geram. Dia mulai berteriak-teriak karena tidak terima. "Kak, kau, Ketua Master Beli Lancer, bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Pada grup Blood Phantom. Kami sudah memenuhi permintaanmu. Bagaimana sekte Emi bisa melakukan ini pada grup Blood Phantom? Kau lebih buruk daripada kadal. Kau berani mengkhianati." Belum sempat dia melepaskan kekesalannya, ketua sekte Emi pun langsung menghilang dan menyumpalinya mulutnya dengan tongkatnya. Cepret, banyak tuh. Seperti anak buahnya tadi, tongkatnya mirip dengan tombak gagak di toram, anjir. Setelah dia menyambah kill dari bawahannya, dia pun berkata, "Apa yang dibicarakan sampah ini? Perintah, bersihkan sisanya." Cerot, kita diperlihatkan kepada Pak Tua nomor 1 yang sedang melihat dadanya yang terbentuk sebuah air terjun di sana. Sekarang sumber merah sudah dekat, cuy. Diiringi dengan ditutupnya sumber mata merah tersebut dengan jatuhnya Pak Tua tersebut, dia mulai bergumam. Sejak ketua Master Beli Lancer menjadi pemimpin, kekuatan mereka naik ke tingkatan yang mengkhawatirkan. Mereka benar-benar kuat. Pak Tua itu menanyakan namanya dan dijawablah Yong Seolran. Pak itu sempat-sempatnya masih bisa bicara santai dengan menggoda Seolran, cuy. Aku mendengar kalau ada satu murid ketua master yang memiliki kecantikan yang sangat menawan. Kecantikan bidadari dan bakat tak terduga. Jadi, itu kamu. Seolran pun memalingkan pandangannya. Dia menjawab, kalau itu hanya rumor yang dilebih-lebihkan. Pak tua itu mulai curhat. Sepertinya menjadi seseorang assassin selama beberapa dekade tidak berarti apa-apa. Aku bukan tandingan apa-apa bagi murid sekte. Dia pun lega dan tidur di sana. Seolran pun pergi karena dia tidak akan bangun lagi, cuy. Mereka mulai berkumpul.
Di sana tanpa Jiongwei yang memarahi Xiaoran. Kamu terlambat, bungsu. Bagaimana kamu bisa bicara dengan santainya dengan asasin rendahan itu? Maafkan saya, kakak. Sambil memberikan hormat. Di sana ada kepala pelontos yang memberikan laporan dengan membawa seseorang. Aku nggak kenal, mungkin ini nomor 4. Dia adalah pemimpin untuk asasin yang dikirim ke Gunung Kinceng. Oh, kayaknya benar, cuy. Ini nomor 4 ini. Ketua Emi mengatakan, berapa banyak asasin yang kamu kirim? Dijawablah. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Iya. Yeah. Kau jawab saja pertanyaanku. Dijawablah. Aku tidak tahu. Beraninya kau berbohong. Ungkap nenek-nenek itu. Diselalah oleh nomor 4 dengan muka menyengir. Bahkan jika aku tahu sekalipun, setelah semua yang kau lakukan pada kami, kau berpikir aku akan memberitahumu. Ketua Emi dengan aura mak lampirnya yang cocok sekali, cuy, berkata, kau benar-benar seorang asasin yang bersikap keras kepala pada informasi ya. Dipeganglah kepala dan boom. Wah. Dia menjerit dengan sekeras-kerasnya. Berapa banyak yang kau kirim? Dengan nada yang mengancam. Duh, duh, 28. Nomor 4 menjawab dengan diiringi air liur darah yang memuncrat kemana-mana, cuy. Dia pun berteriak, sekarang bunuh aku. Dia pun jatuh di belakang ketua IMA itu. Ketua Emi, cuy. Salah, cuy. Dia pun jatuh di belakang ketua Emi itu, cuy. Lalu ketua sekte Emi itu mengatakan, berapa yang sudah dibunuh? Jeongwa mengatakan, 24. Kalau begitu, kalian habisi sisanya. Sesuai perintah Anda, ketua. Diperlihatkan grup Blood Phantom yang terlihat porak-poranda di sana di masa-masa kehancuran. Ketua Emi itu berjalan dan mengatakan kepada Xiaoran, peranmu sekarang sangatlah penting. Kamu pasti sudah mengerti kan? Iya, Master. Aku akan menetapkan tanggal dan mengirim seseorang ke Sekte Kinceng. Setelah ini selesai, persiapkan hati dan tubuhmu untuk ini. Ternyata dia mau dijodohkan, cuy. Ketua itu melanjutkan, ini semua demi sekte. Ternyata yang dimaksud politik itu yang ini, cuy. Yang pertama itu atau yang part-part sebelumnya itu, cuy. Diperlihatkan ke sebuah hutan dan ada seseorang yang melewati ranting-ranting tersebut. Dia sangat cepatnya melewati ranting itu sampai tidak membuatnya patah. Kayaknya ini wall, cuy. Dia di depan gerbang keluar. Dan banyak penjaga di sana. Dari seragamnya mungkin ini dari klan Kinceng, cuy. Wall bergumam. Mereka menjaga pintu keluar. Oh, bener kan? Dalam hal ini, aku akan melewati dari dalam. Wall tampak ingin ke sana dengan melanjutkan bergumam. Ya, karena kita terpaksa menjadi musuh Jianghu, maka aku akan menjadi salah satu musuh alami Jianghu. Wah, ancaman, cuy.
Setelah Wal yang menyatakan perang, kita pun dialihkan ke sebuah pagi yang cukup cerah. Ada seseorang pemuda yang ingin melewati gerbang tersebut. Wah, kamu mengumpulkan herbal lagi ya? Kemarin kamu juga pergi. Tampaknya penjaga itu akrab sekali dengan pemuda itu. Aku diberitahu kalau aku harus mencari sebanyak mungkin untuk hari ini, karena aku tak tahu apa yang akan terjadi. Ungkap pemuda itu. Penjaga itu pun mengatakan, tetaplah waspada. Keadaan akhir-akhir ini menjadi gelisah. Baiklah, akan tetapi mana ada yang berani memusuhi sekte kincang kita? Dia mulai pergi ke dalam hutan. Mari kita lihat. Sepertinya kita akan menuju yang terdekat dulu. Akan tetapi, sebelum dia bertindak, Will sudah di belakang yang sudah bersiap menerkam orang tersebut. Will mengunci lehernya sambil mengarahkan dangernya. Pemuda itu berkata dengan terbata-bata, Siapa kamu?" Dia menebas kaki orang tersebut. Slash! Dia berteriak lalu bergumam, "Siapa dia? Siapa yang berani seperti itu di Gunung Kinceng?" Wal mulai mengancam dan menggunakan aura intimidasinya. "Apa kau seorang murid dari Sekte Kinceng? Mengangguk jika kau benar. Aku akan melepaskanmu jika kau menjawabku." Wal melanjutkan, "Aku bisa saja mengakhirimu dengan cepat. Aku tak akan melakukan sesuatu yang aneh padamu." Pemuda itu dilepaskan oleh Wal. Dan Wal mulai menanyakan, "Siapa kamu?" Dia menjawab dengan terbata-bata, Dojin, kamu siapa?" "Aku murid dari generasi ketiga, Sekte Kinceng." Wal menanyakan tentang Guo Gusang. Sontak orang itu berteriak, Tidak mungkin. Apa kau bicara tentang kakak senior, sang bintang kinceng?" "Hah? Bintang hebat kinceng?" Dijelaskan olehnya. Dijelaskan olehnya, kakak senior adalah prospek terbesar yang pernah dilahirkan di Sekte Kinceng. Dia telah menguasai tahapan yang sangat tinggi di bela diri Kinceng. Mantan master menunjukkan minatnya padanya dan memberikan ajarannya padanya. Will mulai bergumam, prospek Sekte Kinceng? Itu sebabnya mereka menginvestasikan 7 tahunnya untuk melatih kami. 7 tahun penuh. Orang itu berkata, "Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu, jadi ampuni aku." Dia mendadak membeku. Tubuhnya tak mendengarkanku. Dari belakang Walt tampak mengerikan. Anak itu ketakutan. Aku harus cepat pergi. Boom! Apa yang sebenarnya dia lakukan? Orang itu pun terkejut melihatnya. Mata yang terbelalak. Anak itu Anak itu masih saja terpelongo. Wall ini sedang menggunakan jurus peniruan wajah, cuy. Jadi mirip gitu. Sebenarnya apa yang sedang dia lakukan? Wall berdiri seperti genderuwo di sana. Kita dikembalikan ke sebuah pintu masuk. Penjaga itu menanyakan, "Loh, Dojin, kenapa kau sudah kembali?" Aku melupakan sesuatu. Dasar otak pencari. Tetaplah untuk fokus. Kau mendengar? Baiklah.
Di sana Wal tampak mudah untuk memasuki gerbang tersebut. Bam! Ramai sekali tempat tersebut. Banyak orang lalu lalang di sana, melakukan aktivitas seperti biasanya, dan ada yang mengobrol riang di sana. Mereka ini tak tahu bahwa kegembiraan mereka tak akan bertahan lama. Segeralah akan menjadi petaka. Karena Will sudah tiba di sana dengan aura yang sangat kental. Berjalan di sana dengan muka yang sangat gelap. Oke, selesai cuy. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir ini ya guys. Kita bisa saling menguntungkan dengan kalian coba mengklik tombol like, comment, dan subscribe-nya, biar kalian bisa mendapatkan cerita-cerita atau dongeng-dongeng selanjutnya, dan saya bisa terus berkembang ke depannya. Terima kasih, salam cerita.